Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Adik-Adikan Podcast. Ya, bertemu lagi dengan Adik-Adikan Podcast di Adik-Adikan TV. Jadi gue akan membuat podcast lagi ya, Bray. Udah lama banget gue gak bikin podcast kayak gini kan. Tapi keadaannya beda nih. Keadaannya ya kayak kalian tahu sendiri, lagi kita menghadapi dunia menghadapi COVID-19 ini yang menyebabkan efek domino terhadap berbagai bidang di manusia gitu yang kita alami. Seperti contohnya kalau gue mahasiswa ya, jadinya kita tuh kuliah di rumah, jadinya online, daring gitu. Dan apa tuh namanya, kalau misal ayah gue kerja jadinya selang-seling gitu, ada hari ini masuk besok misalnya libur, jadi kayak ada pembatasan gitu. Apalagi pas 2 minggu awal kita work from home itu ayah gue libur 2 minggu dan adik gue juga sama kuliah kan. Dan maaf langsung bahas gini kan jadinya bingung kan, karena gabut juga sih sebenarnya kalau bikin podcast gini. Nah keadaan gue tuh sebenarnya biasanya kan bikin podcast bareng Fatan, Andri, Sidi, Kocop gitu di Dramaga gitu di dekat kampus ya. Sekarang gue bikin podcast di rumah ini sendirian gitu. Podcastnya ya by Arik dan narasumbernya by Arik juga gitu kan. Jadi kita akan membahas yang ya sekarang inilah, biar kalian dengerin juga COVID tuh dampaknya bagi gue tuh apa. Dan gue karena menghadapi COVID ini caranya biar gak bosan ngapain aja gitu. Sebenarnya juga gak gabut sih, banyak tugas juga dari dosen tapi lewat online gitu kan. Jadi pertama, dampak COVID bagi gue tuh ya ada baiknya ada buruknya juga sih. Kebanyakan buruk sih, tapi pertama gue jadi makin sering di rumah gitu, makin jarang gerak gitu. Padahal kalau di kampus kan hari ini bisa ke lapang, bisa ngurusin jagung gua bersama teman-teman kan. Misal pagi-pagi berangkat dari rumah ke Parung, dari Parung ke Dramaga kan, sejaman gitu naik motor, capek gitu kan. Sejaknya ada ini ya cuman di rumah gitu doang, jadinya berhubungan sama temen juga lewat online aja. Dan apa tuh namanya, nggak bisa ketemu langsung terakhir pas UTS pun akhirnya kepotong juga kan. Itu pun ngumpet kita berangkat juga demi desain yang susah sekali gitu. Ya untungnya teman-teman gue juga nyadar kalau kayak gitu susah, jadinya mereka nggak rungsing gitu kan, nggak ribet. Yang kedua itu dampaknya ya sekarang kan dengan keadaan gini, proker mahasiswa yang utamanya yang jalannya apalagi belum ketemu panitianya tuh makin susah aja. Untungnya gue lagi ngejalan proker yang udah 10% jalan lah, soalnya panitia dan pimpinan semuanya udah lengkap, tinggal kita jalanin aja. Tapi masalah di awalnya itu ya kita semuanya jadi online gitu kan. Kalau gue kan divisinya publikasi dan media, jadinya bisa bisa kerja lewat online. Nah kalau misal divisi yang tentang konsum dan dekorasi kan jadinya kita semakin susah aja, jadinya harus offline lah. Kalau online paling cuma ngomong-ngomong konsep doang kan. Dan kalau misal iya semua ini acara tuh jadinya gambling semua, nggak bisa dipastiin ini apa tuh namanya lancar 100%. Ya semua acara pasti ada kurangnya kan, tapi ini makin banyak rintangannya. Bismillah kita bareng-bareng bisa gitu. Kita misal contoh caranya kita online tuh pakai Zoom, pakai Webex, pakai Hangout. Jadinya kita rapat
video call gitu via daring gitu via internetnya. Yang kasihan tuh ada berita di internet mahasiswa IPB yang ada di daerah demi kuliah online yang dengan Zoom atau Webex itu dia naik turun gunung loh demi sinyal yang sangat susah di sana. Tapi untungnya IPB mengerti keadaan mahasiswa yang kekurangan seperti itu atau di dalam, jadinya dengan beberapa bulan ini kita sampai kira-kira Juni udah selesai lah. Jadi kita dikasih duit lah atau bantuan dari PB berupa uang buat kuota atau paket internet sebesar Rp150.000 yang bentuknya itu jika kalau lu anak bidik misi tadi transfer lewat rekening. Kalau lu yang non beasiswa dikurangin UKT-nya. Jadi misal kita itu dari sekarang sampai selesai UAS tuh sekitar 3 bulan dapat 4,5 gitulah, ntar jadinya di korting lah, jadi berkurang lumayan sih, tapi nggak ngerasain langsung, cuma nanti di UKT-nya dikurangin. Ya gitu dah, bismillah aja dijalanin. Nah, habis itu itu dampak langsung ke gue ya. Kalau dampak gue gabutnya tuh nggak gabut banget, tapi kadang-kadang gabut juga kan. Gabutnya tuh gue misal awal-awal tuh yang belum kuliah online mulai, gue tuh gabut tuh, main ini bingung, kayak bosan gitu, bosan gitu, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa wifi ini kampus, jadinya cuma main game sama YouTube doang kan. Paling sih nonton orang drum cover, nonton orang live musik, atau nonton orang main game Reza Arab, nonton yang kayak gitulah, main PES di HP, main COC di HP, ngewar. Habis itu cek IG sih jarang karena beritanya itu aja, jadi bosen, dan nonton TV juga jadinya bosen, beritanya cuma itu aja ya, kalian ngerti lah, jadinya lama-lama pusing kan dengerin yang sama-sama terus kan. Ya semoga cepat berakhir lah, semoga kalian juga jaga kesehatan juga kan. Nah, BTW tentang corona itu kayak musibah setelah beberapa kali gitu hal besar yang terjadi di awal tahun 2020 ini. Bayangin aja yang udah dijelasin ada di YouTube-nya Kristo Immanuel yang video judulnya 2020 Jika Manusia gitu kan. Dijelasin tuh 2018 ada kejadian tuh baik-baik lah, ada Asian Games lah, ada orang 20 anak Thailand selamat dari gua kan. Habis itu yang 2018 itu yang sangat luar biasa itu ada pertama kali wanita di Arab Saudi bisa menyetir kan, diizinkan kan. Lalu setelahnya ada 2019 dia ngomong kan, ada apa tuh namanya, anak raja gitu kan, lahiran dia, siapa ya namanya ya, lupa, lahiran tuh di tahun itu. Ada hal baik lah yang lain. Nah, habis itu ada perubahan undang-undang besar juga tuh yang kurang ya. Habis itu ada dan lain-lain lah. Kalian tinggal ngecek aja, nonton di sana. Habis itu nih yang lucu, 2020 ngomong di tahun 3 bulan pertama itu ada hal buruk terjadi banyak banget. Dari gempa, banjir di Jakarta, luas-luasan, tenggelam Jakarta. Habis itu kan katanya yang anak raja itu lahiran di tahun 2020 dikeluarin dari kerajaan. Habis itu Kobe Bryant meninggal. Habis itu ada virus pandemi corona ini, dan baru kemarin diberitain bikin sedih banget, Glenn Fredly meninggal gitu kan, karena dikabarkan dari penyakit ginjal dan meningitis gitu kan. Nah, baru sekarang bulan apa sih, bulan April tuh udah banyak kejadian gede lah, berdampak banget, hal besar di dunia gitu.
Merapi pun kemarin pas di tengah-tengah minggu lalu aktif lagi. Emang maksudnya bukan aktif, erupsi, dia meletus, erupsi gitu kan. Jadi ya banyak banget hal besar yang terjadi di tahun ini gitu kan, yang hal besar yang seharusnya sebagai manusia introspeksi aja. Mungkin ada yang salah dari kita, ada yang salah kita yang lakuin ke alam, kita terlalu menyepelekan alam gitu kan. Ada baiknya kayak gitu kita bisa introspeksi diri dan alam bisa istirahat dengan kita. Jadinya kan di jalan-jalan sepi, kita sepi, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor juga jadinya sepi kan. Jadinya di Jakarta tuh jadinya udaranya agak-agak bersih, jadinya ya agak enak aja, jadi agak seger kan. Dunia juga jadi agak lebih tenang gitu kan, tenang-tenang, serem sih sebenarnya. Terus tapi beberapa hari ini, seminggu ini udah mulai ramai lagi jalanan. Mungkin karena kebijakan WFH-nya itu udah selesai di beberapa kantor, jadinya orang-orang udah mulai berangkat. Itu pun terpaksa apalagi supir ojol, supir angkot, supir taksi yang kerjanya harus di jalan, ya harus mencari penumpang buat nyari uang makan buat orang tuanya, anaknya, saudaranya yang sangat butuh banget gitu kan. Itu harus diperhatiin banget sama pemerintah gitu kan. Ya udah saatnya lah kita udah jangan saling menghujat pemerintah, menghujat siapa gitu kan. Kita saatnya cuma nurut, diam di rumah, nggak neko-neko, nggak nyebar hoax, apalagi kan nggak panik buying. Jadinya yang kegiatan corona itu, virusnya itu ya akan putus, udah berhenti lagi, dan kita terus di rumah baca pengetahuan kita tentang corona, karena corona itu musuh kita bersama sekarang yang walaupun gak kelihatan. Doain semua saudara biar sehat semua dan gak kenapa-napa gitu kan. Dan saran gua ya, kalian kalau misal bagi yang mahasiswa dengerin ini, ya patuhilah semuanya yang ada di pemerintah keluarin, kampus keluarin, biar semuanya lancar dan makin cepet corona hilang gitu kan. Kalau misalnya kalian merasa nggak enak dan nggak enak badan atau ada gejala-gejala yang mendekati corona, ya kalau misal kalian konsultasi dulu ke hotline di COVID-19 itu. Sepertinya kalau misal kalian masih muda pasti akan dikarantina 14 hari dulu. Kalau misal kalian umurnya udah tua, manual gitu 60 tahun ke atas, dan punya riwayat penyakit yang berat juga, pasti akan ditempatkan di rumah sakit rujukan. Terus saran gue sih ya, ke siapapun, Anda jangan menyebarkan hoax, menyebarkan kepanikan, nyebarin yang baik-baik aja biar kita makin tenang, makin nggak panik gitu. Jadi kalau kita panik, imun badan kita akan turun, jadinya gampang kena penyakit gitu. Bagi kalian yang kerjanya harus di luar dan bersentuhan dengan orang, berhubungan dengan orang, ya nggak apa-apa, udah kewajiban nyari nafkah, mau gimana lagi. Tapi pakai masker, bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan. Kalau di istirahat di masjid, habis pulang semuanya dibersihin, mandi sekalian, biar semua virusnya tuh hilang. Karena virusnya itu
Eh, kata dokter Tita itu virusnya itu nggak ada di udara, ada di udara kecuali dengan kondisi tertentu. Kondisinya tertentu itu misal pasien yang udah positif corona itu di aerosol keadaannya, di coronanya disemprot jadinya keluar di udara dan itu bertahan beberapa jam kan, tapi sebentar kok habis itu hilang. Dan dia bersifatnya yang air, yang apa ya namanya, yang ada virusnya tuh nempel di air liur dan air-air yang ada di bagian tubuh kita gitu. Jadi itu bisa nempel ke tangan, jadinya itu rekomendasinya kan cuci tangan kita, biar yang paling mungkin virusnya itu nempel kan di tangan kan, yang paling sering nyentuh barang dan lain-lain. Jadi kita harus cuci tangan sering-sering gitu, minimal 20 detik lah pakai sabun apapun. Sabun apapun, gak harus pakai yang antibakterial, sabun cuci piring juga boleh, karena corona itu dilapisin sama lemak kalau kena sabun apapun pasti hilang, dan kalau nggak ada lemaknya virus corona itu pasti mati. Jadi ya semoga kalian sehat terus, selalu mendengarkan peraturan pemerintah agar coronanya cepat hilang dan cepat kabur dari Indonesia lah, dari dunia lah, pindah kemana kayak gitu. Kalau corona orang nih udah pasti mati digebukin. Jadi sekian dulu podcast dari gua, solo podcast kali ini, nggak ditemenin sama siapa-siapa. Semoga kalian patuh dengan semuanya, sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #di rumah aja.